Pemirsa, Richard Eliezer tidak lepas dari jerat tuntutan meski ikut membongkar kejahatan. Status Jesse yang melekat di Eliezer dinilai telah dieliminir. Di lain sisi saat membacakan tuntutannya, bahasa tubuh dan intonasi suara jaksa nampak berat hati dan bertentangan dengan nurani. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara. Itulah tuntutan jaksa kepada majelis hakim atas terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Fakta bahwa Eliezer yang berperan sebagai eksekutor itulah yang menjadi salah satu faktor pemberat hukuman. Eliezer tak lepas dari jerat tuntutan meski ikut membongkar kejahatan. Status JC yang melekat di Eliezer dinilai telah dieliminir. Status dia sebagai JC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Selain itu, di mata keluarga korban, pengakuan Eliezer sudah dimaafkan yang seharusnya bisa menjadi faktor meringankan hukuman. Saya terkejut ya mengenai Richard Eliezer. Kenapa? Karena keluarga ini sudah memaafkan Richard loh. Terlepas dia eksekutor, keluarga sudah memaafkan Richard. Di dalam peradilan pidana kita, itu harga yang paling mahal itu untuk hal yang meringankan. Nanti boleh tanya Pak Hasto, apabila sudah dimaafkan, maka seharusnya itu menjadi pertimbangan selain GC itu ya, yang bisa meringankan terdakwa. Ini saya terkejut, bagaimana seseorang yang sudah dimaafkan ya, dan yang diharapkan dituntut paling ringan justru dituntut melebihi orang-orang yang tidak kooperatif gitu ya. Saya curiga nanti kalau begini tidak ada yang mau jadi justice kolaborator. Negara ini nanti tidak ada lagi pelaku yang mengungkap kejahatan kalau begini caranya. Sayangnya, meski jaksa telah mempertimbangkan status Eliezer menjadi justice collaborator, namun dalam tuntutannya, jaksa tidak mencerminkan rasa keadilan untuk seorang justice collaborator. Jesse, peran signifikan Eliezer ini bukan hanya di dalam proses persidangan saja, yang justru harus mendapat penghargaan dari aparat penegak hukum itu. Karena peran Eliezer inilah kemudian terungkap kasus ini secara jelas. Nah ini yang nampaknya kurang diperhatikan oleh penuntut ya. Jadi kan penuntut mengatakan 12 tahun untuk seseorang yang melakukan pembunuhan berencana kan sudah ringan. Saya kira ada disparitas ini, disparitas rasa keadilan masyarakat publik dengan putusan ini. Saya kira ini yang perlu menjadi catatan kita. Seorang justice collaborator seharusnya mendapatkan hukuman lebih ringan dari para pelaku lainnya. Keringanan hukuman itu tersurat dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu berupa pidana bersyarat, pidana percobaan, dan pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Harusnya seorang JC mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku penyerta lainnya karena dia sudah berkorban untuk mengungkapkan kejadian ini. Saya kira nanti hakim akan mempertimbangkan bukan menjadi permasalahan yang cukup besar jika jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 12 tahun tapi kelihatannya hakim bisa saja tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Di lain sisi, saat membacakan tuntutan terhadap Eliezer, bahasa tubuh dan intonasi suara jaksa nampak berat hati
dan bertentangan dengan nurani. Apa yang dibacakan itu mengandung suasana emosional yang tinggi, seperti itu. Nah, artinya individu-individu ini sendiri ya semuanya memiliki kesepakatan tidak kesepakatan yang sama gitu ya untuk menampilkan bahasa nonverbal yang menyatakan ada empati dari keputusan yang atau mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Tetapi secara individu mereka berada dalam satu sistem. Nah, kita juga tidak tahu tekanan-tekanan apa yang diberikan kepada mereka. Artinya ketika publik mengatakan 12 tahun itu tidak cukup adil bagi publik ya, maka apa yang tertangkap oleh ekspresi dari jaksa penuntut umum adalah mereka juga berat untuk mengatakan hal ini. Apakah itu artinya jaksa masuk angin dan ada intervensi dari pihak tertentu? Bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan, saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan. Lalu benarkah ada gerakan bawah tanah yang mencoba-coba menyusupi untuk mengintervensi dalam kasus itu? Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Saya bilangnya. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu Pak, mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan ya silakan aja, nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen. Meski tuntutan yang disampaikan jaksa dianggap sudah tepat, namun majelis hakim bisa saja tidak sependapat.